يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ulang humban Rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang seminar Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan pada pagi hari ini, dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya lah yang kita nantikan di kemudian hari. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Ibu dosen Program Studi Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada acara seminar literasi kearifan lokal dan bedah buku biografi keteladanan Haji Sati Lubis pada pagi ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah dalam setiap sendi kehidupan kita. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan yang telah meluangkan waktunya di sela-sela aktivitas kampus yang sangat padat. Terima kasih Pak. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang selalu setia bersama kita. Bapak dan Ibu dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang sudah sangat kompak hari ini, kuning-kuning ya. Kemudian Panitia Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia atau IMASI yang Ibu banggakan, dan Ibu sangat sayangi seluruh peserta dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia berbagai semester ya. Terkhusus salam hormat kami kepada Bapak narasumber Bapak Muhammad Bahsan Parinduri. Selamat datang Pak di kampus kita. Izin jika saya ingin menerapkan kearifan lokal Mata Rombo, ibu saya itu bermarga Parinduri. Jadi izinkan saya mungkin jika diperkenankan memanggil tulang. Iya, begitu. Oke. Jadi kegiatan seminar literasi kearifan lokal dan bedah buku ini merupakan
satu kegiatan yang sangat berharga bagi kita, ya, karena kita kedatangan seorang pakar budayawan Mandailing yang sudah level nasional, mungkin nggak internasional ya, Pak Amin. Ya, baik. Jadi kita butuh sosok tokoh, ya, tokoh yang menjembatani kita generasi sekarang dengan generasi yang lalu. Gitu. Kita butuh tokoh yang memberikan kita informasi di masa dahulu tentang keteladanan dari tokoh-tokoh yang sudah sangat banyak berkiprah bagi perkembangan bangsa Indonesia, tentunya dalam berbagai bidang. Jadi ini suatu kehormatan bagi kami. Semoga ini menjadi langkah awal kerjasama yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang seminar ini dalam kegiatan seminar dan sekaligus sudah ruku. Salawat barakah salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi hidup dan kehidupan kita. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Tapal Selatan, Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan khususnya kepada Bapak narasumber yang alhamdulillah pada pagi hari ini datang ke Universitas Muhammadiyah Tapal Selatan. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak. Nah, inilah Pak kampus kami Universitas Muhammadiyah Tapal Selatan, khususnya program studi pendidikan bahasa Indonesia. Inilah semua dosennya, alhamdulillah dosennya sangat muda dan produktif. Mudah-mudahan ini akan terus berlangsung sampai majunya lagi prodi pendidikan bahasa Indonesia sampai ke tingkat-tingkat selanjutnya. Kemudian terima kasih kepada Ketua IMAPSI yang alhamdulillah pada pagi hari ini semangat dan juga ada rasa sedih. Nah, itu mungkin ya pernah kita rasakan bersama. Saya pun pernah merasakan seperti itu. Makanya dari awal tadi ada mahasiswa yang membacakan puisi ajarnya Mangnatu anak-anak nagot ke sekolah. Nah, itu sebenarnya puisi yang sangat sedih, sangat menyentuh. Mudah-mudahan nanti akan terus belajar lagi. Nah, mungkin kalau lebih dihayati, puisinya akan sangat menyentuh. Siapapun mendengarkan itu pasti akan merasa sedih. Ya, itu pesan orang tua kepada anaknya. Orang tua itu rela berbuat apa saja untuk anaknya, untuk masa depan anaknya. Itu isinya. Jadi kalian harus menyimak puisi itu. Kalau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam ke arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Muhammad Baksan Parinduri, tokoh nasional yang banyak mengangkat cerita-cerita tentang kearifan lokal yang sudah berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Tapal Selatan. Di sela-sela kesibukan Bapak ini yang cukup padat juga, ternyata masih bisa menyempatkan diri datang ke Universitas Muhammadiyah Tapal Selatan. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen, Ketua IMAPSI. Ini parlemen saya sebenarnya ini, ya. Tapi bukan karena parlemen saya barangkali kemarin makanya diangkat dari Ketua IMAPSI ya. Kemudian
sekalian, yang terhormat adik-adik, saudara-saudara, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia. Saya sedikit bercerita Pak Baksan. Sebenarnya dulu nama program studi ini adalah program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian keluar nomenklatur, nama prodi yang diperbolehkan ada di Indonesia tidak boleh lagi ada pakai sastra. Yang ada adalah program studi pendidikan bahasa Indonesia, kemudian program studi pendidikan sastra Indonesia. Tidak boleh ada bahasa dan sastra. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan cepat-cepat merespon itu. Berkebetulan pada saat itu saya juga yang berangkat ke Jakarta mengurus ini. Keluarlah program studi pendidikan bahasa Indonesia. Setelah keluar, tidak tahu saya siapa yang kacau balau, muncul lagi lah nomenklatur program studi bahasa Indonesia, program studi sastra Indonesia, dan program studi bahasa dan sastra Indonesia. Tidak mungkin juga berangkat lagi kita ke Jakarta mengurus itu. Baru beberapa bulan setelah kita urus, muncul lagi lah program studi bahasa dan sastra Indonesia. Jadi saya bingung, siapa yang kacau balau atau universitas yang terlalu cepat merespon. Karena kita tak ajas, di nomenklatur disebutkan tidak boleh, ya kita ganti namanya. Terakhirnya tapi seharusnya masuk. Kenapa? Karena ini masuk dari bahasa, bagian dari ungkapan. Dari ungkapan itu termasuk dengan bahasa, dari budaya, dari bahasa ke budayaannya. Dari bahasanya dulu baru muncul ke budayaannya. Karena ada nilai-nilai yang harus kita pelajari, kita pahami dari dia. Beliau ini cukup banyak melakukan kegiatan-kegiatan budaya, apakah drama, film singkat dan sebagainya. Kalau sipangan anak sipangan bo, lambang hukum. Maka beda dengan di Jawa, kita tidak membanding-bandingkan. Suku Godang di Tapanuli Selatan tidak ada yang punya dinding. Dia selalu terbuka. Semua orang bisa menyaksikan. Dan semua masing-masing nama Toras bisa memberikan suara, bahkan bisa membatalkan pendapat rajanya. Sebegitunya.